Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Hari ini Jum'ah Kliwon tanggal 5 bulannya 11 tahunnya 2021 ya. Kemarin tanggal 4 ya terjadi hujan deras di daerah kami di Kota Batu. Memang akhir-akhir ini Kota Batu sering diguyur hujan ya. Dan tepatnya kemarin ya terjadi banjir ya di Kota Batu. Kalau kita lihat geografis, sepertinya sesuatu yang dahulu kita akan mengatakan tidak mungkin lah ya ada banjir di pegunungan. Memang geografis kota kami itu adalah pegunungan ya. Kami ada di atas sedangkan Malang itu ada di bawah. Sesuatu yang tidak mungkin apabila kita dulu sekolah ya, bahwa air itu akan selalu berkumpul di tempat yang rendah. Maka kalau ada multiple choice itu ya, apakah mungkin ada banjir di pegunungan, maka kita akan menjawab dengan serta-merta A tidak mungkin, B mungkin gitu ya. Mungkin terus C-nya apa begitu ya, mesti kita memilih yang A, tidak mungkin. Namun kenyataannya sekarang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, ada banjir di pegunungan. Layo, banjir kok di pegunungan gitu ya. Jadi kalau kita berjalan dari Kota Malang menuju Kota Batu ya, seperti aku kalau tiap hari itu menempuh jarak sekitar berapa ya, 15 kilometeran lah ya, 15 kilometer atau kalau dibulatkan bisa ke 20-an lah ya. Itu kalau PP berarti 40 ya satu hari. Itu kalau kita berjalan dari Malang naik ke Kota Batu dan kita lihat kanan kiri itu saluran air pada banjir dan airnya itu keruh karena bercampur lumpur, maka kita bisa pastikan di atas terjadi kebanjiran. Itu sudah menjadi tanda-tanda alam yang mudah untuk kita melihat bagaimana suasana kondisi Kota Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi pagi dulu. Sebetulnya peristiwa ini itu bukan yang pertama. Batu banjir itu sudah berulang dan dulu pernah ya. Longsor juga pernah. Artinya sudah sewajarnya lah apabila kita tergerak untuk melakukan sebuah studi ya, studi tentang lingkungan, ada apa sebetulnya sehingga kausa prima atau penyebab utamanya itu bisa kita ketahui sehingga tidak terulang lagi. Seperti yang aku bilang tadi, ini bukan yang pertama terjadi banjir di Kota Batu. Yang jadi masalah untuk mengadakan studi seperti itu yang terkait dengan lingkungan itu tentunya otoritasnya ada di pemerintahan kota ya. Bagaimana mengambil sebuah sikap untuk mencari tahu kausa primanya itu di mana sehingga tidak terulang lagi. Bayangkan kita lihat banjirnya itu juga bukan bisa dibilang yang arus lemah ya, arusnya buanter banget itu airnya mengalir. Untuk itu coba kita nukil beberapa pesan-pesan dari Al-Quran ya. Aku akan mulai dari surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 55. Aku awal dari 55. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Jadi teknik berdoa itu dengan rendah hati dan lemah lembut, dan Gusti Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berikutnya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, ya, harap-harap cemas. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pesan yang disampaikan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi bumi itu awalnya memang diciptakan dengan baik oleh Allah gitu ya. Terus bagaimana kok bisa terjadi banjir itu? Ya. Gimana? Menjadi sebuah perenungan kita bersama kan? Ya itulah. Dulu kalau awal-awal 80-an atau 80-an tuh kalau kita berjalan itu jangankan di Batu, di Malang itu masih ada kabut. Kita jalan pagi hari gitu atau menjelang petang ketika dingin itu kabut itu di jalan itu ada. Orang Jawa bilang pedut gitu ya. Kalau sekarang kita sudah sulit menemui apa namanya? Kabut itu. Kalau dulu kita terbiasa dengan kabut. Artinya memang ekosistemnya sudah berubah. Nah, kausa primanya kenapa berubah? Itu perlu studi kelayakan kan? Seperti yang aku bilang tadi. Oke, kita lanjutkan sekarang ke surat Ar-Rum 30:41. Kalau tadi surat Al-A'raf ya. 54, 55, 56 ya. 54, 55, 56 atau aku ulangi lagi dari 54, 55 ke 56. Tadi keliru tadi ya. Kita langsung ke 55 supaya holistik ke 54. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Bersemayam di atas ars. Ini yang jadi masalah kapan-kapan kita kaji ya. Ya, istiwa ya. Istiwa ya. Istiwa itu apa sih ya? Kamu dengar sebuah diksi khatulistiwa. Itu berasal dari bahasa Arabian. Cuman kalau seperti anak-anak kita enggak tahu dikirain itu bahasa Indonesia, tidak. Itu dari bahasa Arabian. Khat istiwa, maka menjadi khat tulistiwa. Ya. Oke, itu nantilah kita kaji ya. Kita rampungkan ini, fokus ke sini dulu. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas ars. Bersemayam di atas ars ini menarik untuk kita diskusikan ya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Jadi Allah sudah ciptakan semuanya ya. Oke, yang kelima-lima. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima-enam. Nah ini sudah dipesankan kita. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Pesan yang bisa kita tangkap bahwa Allah itu menciptakan bumi dengan baik. Ya. Terus mengapa terjadi bencana? Ya. Ini kan menjadi sebuah peristiwa yang perlu untuk kita pikirkan ya. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh surat Ar-Rum 30 ya. Surat Ar-Rum 30:41. Ini menohok. Apa kata Allah? Setelah tadi Allah ciptakan bumi itu dengan baik ya. Pesan Allah, pernyataan Allah, firman Allah dengan tegas mengatakan di surat Ar-Rum
ayat yang 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi di surat 30:41 ini sudah diberi informasi ke kita. Tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Tadi yang Allah ciptakan bumi dengan baik dirusak oleh tangan manusia. Maka ini menjadi sebuah peringatan untuk kita bersama. Karena begini, kalau kita baik terhadap alam, alam akan baik terhadap kita. Kalau kita tidak baik atau tidak ramah terhadap alam, alam pun tidak akan ramah terhadap kita. Itu hubungan timbal balik sebab akibat. Sehingga kita bisa lihat kausa primanya di mana. Maka harus ada kebijakan-kebijakan yang itu menyadarkan kita bersama supaya kita berbuat baik terhadap alam sehingga alam pun baik terhadap kita. Itu takdir. Jadi takdir itu juga bisa begitu. Kalau begini nanti begitu. Kalau begitu nanti begini. Itu takdir. Seperti orang kalau berbuat baik itu ya mesti jannah, nggak mungkin kenar. Orang berbuat buruk mesti nar, nggak mungkin ke jannah. Itu sudah takdir. Nggak ada takdir kamu berbuat buruk terus kamu ke jannah, itu nggak ada. Atau sebaliknya kamu berbuat kamu berbuat baik terus kamu kenar, itu nggak ada. Jadi takdir itu bisa dikatakan juga semestinya, atau kalau bukan kemarin ya, harusnya tadi malam diunggah tapi tadi malam ada gangguan sinyal sehingga tidak bisa diunggah tentang fitrah. Itu sudah semestinya begitu. Jadi fitrah itu bisa semestinya begitu ya. Oke. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dan Al-Qur'an telah menginformasikan, artinya mari kita berbuat baik terhadap alam gitu ya. Dan semoga Batu akan kembali damai ya. Jadi doa untuk Batu ya. Semoga banjir di pegunungan ini tidak terulang lagi. Dan untuk saudaraku yang telah mengambil video tentang banjir itu, aku pinjam videonya ya. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Kita bersama itu kami yang ada di Batu dan Anda yang ada di tempat lain ya. Marilah kita ramah terhadap alam supaya alam ramah terhadap kita, karena itu ada dalam hubungan sebab akibat ya. Kalau nanti terjadi sebuah, katakanlah banjir itu, supaya gimana ya, ngeri. Aku dari tempatku sini ke lokasi banjir itu sekitar 5 km ya. Tetapi aku sudah merasakan ngerinya itu seperti apa gitu ya. Ngeri. Jadi ya kalau bisa kita berharap ya semoga tidak terjadi lah ya. Baik di Batu tidak terulang, di tempat kalian tidak. Sulit aku mengatakannya dalam bentuk kata-kata. Yang terpikirkan itu biasanya langsung anak-anak ya. Anak kita, kalau kita sih biasanya sudah wis opo jari kata orang. Tapi kalau anak-anak kita dengan banjir sedemikian itu mau bagaimana gitu. Oke, tapi doa kita semoga selaras dengan usaha kita. Jadi kalau kita berdoa ke kanan ya kita menuju ke kanan. Kalau kita berdoa ke kiri ya kita menuju ke kiri. Jangan kita berdoa ke kanan, kita menuju ke kiri. Jadi antara keselarasan doa dan usaha itu terjalin sehingga ketika nanti doa bertarung di langit itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat menghadapi takdir ya. Jadi jangan kita berdoa semoga alam itu rahmat terhadap kita, tapi kita sendiri jahat terhadap alam. Itu namanya tidak linier ya. Jadi mari kita bersama-sama ramah terhadap alam. Dengan demikian semoga takdir Allah itu menjadikan alam juga ramah terhadap kita.
Itu ngobrol pagi kita kali ini, dan untuk saudaraku yang videonya aku pinjam, mohon diizinkan ya, dan semoga dari video itu kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama, dan Al-Quran telah menjelaskan kepada kita seperti apa yang aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali saudara, sedang dilaksanakan evakuasi. Ada korban yang terkubur di dalam rumah. Jurang susu iki lho bos, jembatane roboh, katut banyu, terus liwat. Segoro koyo segoro. Ikutane.